Menurut pelapor, Habib Rizik ditahan karena melanggar prokes dan bukan karena maulid. Sementara terkait peristiwa KM50, 6 pengawal Habib Rizik meninggal karena ditembak polisi. Sedangkan terdakwa Habib Bahar bin Smith dalam ceramah Aqwa menyebutkan bahwa Habib Rizik ditahan karena merayakan maulid. Dan 6 pengawal Habib Rizik tewas karena dicabut ribunya kemaluannya dibakar dan seterusnya. Bahwa pelapor tidak mengikuti proses persidangan Habib Rizik di Pengadilan Negeri Jaktim terkait kasus termaksud. Pemahaman pelapor bahwa ditahannya Habib Rizik karena prokes diperoleh berdasarkan informasi yang beredar di sosial media dan TV. Begitu juga mengenai peristiwa KM50, pelapor tidak mengikuti kasusnya, hanya membaca sepintas melalui sosial media. Pelapor pun tidak mengetahui mengenai pernah adanya hearing keluarga korban 16 FPI di DPR RI. Akibat dari adanya berita bohong dalam ceramah tersebut, menurut keterangan pelapor, mengakibatkan timbulnya pro dan kontra sebagaimana tercermin dalam kolom komentar channel YouTube Tatan Bestani yang menyiarkan atau mengupload ceramah tersebut. Dalam kesaksiannya di persidangan, pelapor juga menyebutkan bahwa tidak ada keonaran dalam bentuk fisik di dunia nyata, dan pelapor sudah mengalami kerugian atas adanya ceramah Aqwa. Merujuk pada ketentuan pasal 108 ayat 1 KUHP, yang dimaksud dengan pelapor adalah setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Merasa, melihat, menyaksikan dalam pasal 108 ayat 1 KUHP jika dihubungkan dengan perkara Aqwa, tentu bukan menyaksikan atau melihat ceramah. Karena berdasarkan konstitusi kita, ceramah bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan harus dimaknai memahami isi ceramah tersebut ada unsur kebohongan. Namun demikian faktanya, pelapor tidak mengikuti jalannya proses persidangan Habib Rizik dan tidak terkorelasi dalam perkara KM50 dan tidak juga mengikuti secara utuh pemberitaan terkait peristiwa KM50. Artinya, pemahaman tentang kasus Habib Rizik dan peristiwa KM50 merupakan asumsi pelapor berdasarkan informasi di media sosial dan TV, yang mana informasi tersebut tidak diketahuinya secara utuh. Dan pelapor pun sesuai keterangannya di muka persidangan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengalami kerugian akibat ceramah termaksud. Dengan demikian, artinya pelapor tidaklah memiliki legal standing berdasarkan pasal 108 ayat 1 KUHP untuk menjadi seorang pelapor yang sah. Lalu kenapa perkara ini bisa berlanjut ke media hijau? Sungguh sulit untuk bisa dipahami. Atau jika tidak boleh dikatakan sebagai suatu logaritma, suatu peristiwa dianggap sebagai suatu tindakan pidana hanya karena berdasarkan asumsi pelapor. Patut untuk ditunggu apakah lelucon ini hanya akan sampai penyidik dan atau penuntut umum atau sampai kepada majelis hakim juga. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. 2. Keterangan saksi fakta. 1. Saksi jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum yang disingkat menjadi JPU menghadirkan saksi fakta yang terdiri dari saksi fakta dari lokasi kejadian, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Dari lokasi kejadian, JPU menghadirkan 8 orang saksi yang mana 5 diantaranya mencabut BAP kepolisian dan menyatakan bahwa keterangan mereka di muka persidangan adalah keterangan mereka yang benar. Dalam keterangannya di persidangan, sebagian besar saksi menyatakan tidak ada yang salah dengan ceramah Habib Bahar, dan sebagian lagi menyatakan tidak mendengar secara jelas ceramah termaksud. Namun seluruhnya berkomentar sama, yaitu tidak ada keonaran yang terjadi pasca ceramah terdakwa Habib Bahar, dan sependengaran mereka tidak ada ajakan anarkis dari ceramah terdakwa Habib Bahar. Salah satu saksi yang menyatakan tidak ada keonaran pasca ceramah adalah petugas dari Satuan Babinsa Polsek Marga Asih itu sendiri. Untuk beberapa saksi yang mendengar secara jelas ceramah Aqwa, mereka bahkan berkomentar bahwa tidak ada kebohongan dalam ceramah Habib Bahar bin Smith. Terkait perkara Habib Rizik, pengetahuan mereka memang ditangkap karena menyelenggarakan maulid di Petamburan. Sedangkan mengenai isu kuku dicabut, kemaluan dibakar, dan adanya penyiksaan dalam peristiwa KM50, mereka sudah pernah mendengar sebelumnya Habib Bahar ceramah di Marga Asih. Beberapa dari mereka mengetahuinya dari sosial media dan salah satu TV swasta nasional Indonesia. Saksi fakta dari tokoh masyarakat dan ulama Garut. Secara umum, keterangan saksi fakta dari tokoh masyarakat dan ulama Garut yang dihadirkan oleh JPU, keterangannya dapat dikatakan senada dengan keterangan pelapor bahwa ketidaksesuaian antara ceramah Habib Bahar dengan fakta terkait penangkapan Habib Rizik dan kasus KM50 bersandar dari informasi yang mereka terima melalui media sosial atau dengan kata lain asumsi mereka saja. Dan keonaran yang terjadi adalah dalam bentuk pro kontra di sosial media, namun tidak ada bentuk keonaran yang nyata di lingkungan masyarakat. Saksi dari netizen. JPU menghadirkan 4 orang saksi dari penggiat sosial media dan keterangan yang merekam
mereka sampaikan mengenai penangkapan Habib Rizik dan kasus KM50 sama dengan keterangan dari pelapor serta saksi fakta dari tokoh masyarakat dan ulama Garut. Yang menarik dari keterangan saksi netizen ini, mereka dijadikan saksi dan di BAP oleh polisi karena mereka berkomentar pada tanggal 30 Desember 2021, sementara pembentuknya baru dibuat pada tanggal 30 Desember 2021 dan berkomentar pada tanggal 30 Desember 2022. Saksi Ardi Jaya putar-putar diperiksa pada tanggal 29 Desember 2021, sementara akun bentuknya baru dibuat pada tanggal 30 Desember 2021 dan berkomentar pada tanggal 30 Desember 2022. Saksi Rito Vera R diperiksa pada tanggal 30 Desember 2021, sementara akun bentuknya baru dibuat pada tanggal 31 Desember 2021 dan berkomentar pada tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan APO dari keterangan-keterangan saksi JPU, ada beberapa poin penting yang perlu untuk mendapat catatan, yaitu A. Saksi-saksi fakta dari lokasi kejadian atau kecamatan Barkasi tidak satupun merasa ada yang salah dengan ceramah APO. Selaras dengan keterangan mereka, keonaran dalam bentuk apapun tidak terjadi di kecamatan Barkasi. Perlu untuk ditekankan di sini salah satu saksi yang memberikan keterangan seperti itu adalah petugas Babinsa Polsek Marga Asih. Pada akhirnya timbul pertanyaan, keonaran terjadi karena ceramah APO atau karena perbuatan dari pelapor, yaitu Tubagus Nurul Alam. B. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, secara hukum pelapor tidak memiliki legal standing sebagai pelapor, tetapi faktanya penyidik tetap memaksakan pelaporan tersebut untuk diproses. Ditambah adanya fakta dalam persidangan APO bahwa 5 dari 8 saksi dari lokasi tempat kejadian mencabut PAP-nya, sehingga menimbulkan praduga adanya upaya untuk mengkriminalisasi Habib Bahar bin Smith. Selain dugaan adanya upaya kriminalisasi, fakta bahwa 5 dari 8 saksi fakta di lokasi kejadian yang mencabut PAP juga mencerminkan lemahnya dakwaan JPU. C. Saksi-saksi fakta yang memojokkan Habib Bahar bin Smith justru datang dari Garut. Namun kendati demikian, fakta tersebut tidaklah menunjukkan bahwa Habib Bahar bin Smith menjadi terbukti bersalah. Karena penilaian tentang adanya kebohongan dalam ceramah apapun timbul dari asumsi mereka, serta kenapa saksi-saksi Garut tersebut mempersoalkan ceramah Habib Bahar di Marga Asih pun menjadi suatu keanehan. Warga Marga Asih dan termasuk Babinsa Polsek Marga Asih justru tidak melihat adanya masalah dari ceramah APO. Orang Garut yang tidak ada korelasinya secara langsung kenapa tiba-tiba terganggu, dan yang lebih sulit diterima oleh nalar sehat, Habib Bahar bin Smith berceramah pula di Garut, tetapi kenapa yang mereka persoalkan ceramah Habib Bahar bin Smith di Marga Asih bukan yang di Garut? D. Terkait pemaparan pada butir C, meskipun saksi-saksi fakta dari tokoh masyarakat dan ulama Garut cenderung memojokkan Habib Bahar bin Smith dalam keterangannya, tetapi tidak satupun dari saksi-saksi tersebut yang memberikan keterangan mengenai adanya keonaran dalam masyarakat, kecuali hanya sebatas adanya pro dan kontra. Saksi 4 orang penggiat media sosial atau netizen yang dihadirkan oleh JPU dalam persidangan membangun konstruksi faktanya dengan menyatakan bahwa alasan mereka dijadikan saksi oleh pihak kepolisian karena mereka berkomentar di channel YouTube-nya Tatan Mustandi yang menyiarkan ceramah APO. Namun sebagaimana dibuktikan dalam persidangan, akun YouTube para saksi tersebut baru dibuat setelah mereka di BAP oleh pihak kepolisian. Lalu mereka berkomentar menggunakan akun siapa. Fakta ini menunjukkan bahwa kesaksian keempat netizen tersebut jelas tidak dapat dijadikan alat bukti karena keterangan yang mereka sampaikan dalam persidangan ini adalah keterangan yang tidak benar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterangan seluruh saksi-saksi fakta dari JPU dalam persidangan APO tidak membuktikan atau memperkuat dakwaan JPU dalam perkara APO, khususnya yang terkait dengan adanya suatu konstruksi hukum yang mencerminkan adanya suatu perbuatan pidana yang didakwakan berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 1946 tentang peraturan pidana atau pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana primair, pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 1946 tentang peraturan pidana atau pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana subsidiar, pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 1946 tentang peraturan pidana atau pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana lebih subsidiar, pasal 28 ayat 2 atau pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik,
pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kesaksian dari saksi-saksi fakta JPU justru semakin memperkuat dalil Habib Bahar bin Smith dalam bab 2 dan 1 tentang dakwaan pledoi ini, yang menyatakan bahwa dakwaan JPU dalam perkara Aqua tidak menggambarkan dengan jelas hubungan atau korelasi antara ketentuan pidana yang diterapkan dengan konstruksi yuridis atau rangkaian fakta perbuatan pidana yang didakwakan, sehingga mengakibatkan aturan pidana yang diterapkan dalam dakwaannya tidak sinkron dengan perbuatan atau fakta yang digambarkan dalam dakwaan. 2. Saksi terdakwa. Saksi fakta dari lokasi kejadian Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Terdakwa menghadirkan 2 saksi adicar dari lokasi kejadian. Saksi fakta dari lokasi kejadian yang dihadirkan oleh JPU yaitu tidak ada yang salah dengan ceramah Aqua dan tidak ada keonaran yang terjadi pasca ceramah termaksud. Para saksi juga menerangkan bahwa terkait perkara Habib Rizik, sepengetahuan mereka memang ditangkap karena menyelenggarakan maulid di Petamburan. Sedangkan mengenai isu kuku dicabut kemudian dibakar dan adanya penyiksaan dalam peristiwa KM 50, mereka sudah pernah mendengar sebelum terdakwa Habib Bahar ceramah di Marga Asih. Beberapa dari mereka mengetahuinya dari media sosial atau sosial media dan salah satu TV swasta nasional Indonesia. Adapun keterangan yang disampaikan oleh saksi adicar namun tidak disampaikan oleh saksi fakta dari lokasi kejadian yang dihadirkan JPU adalah adanya keterangan dari saksi adicar yang menyatakan justru ceramah Aqua mewakili perasaan mereka terhadap kondisi kenegaraan yang saat ini memang terjadi, yaitu adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum dan banyaknya oknum pemerintah yang zalim. Saksi fakta dari tokoh masyarakat dan ulama Garut bahwa Habib Bahar bin Smith menghadirkan 9 orang saksi fakta adicar dari tokoh masyarakat dan ulama Garut. Salah satu dari saksi-saksi tersebut adalah Kiai Ulum Burhanuddin. Dalam persidangan beliau menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak pernah di BAP oleh pihak kepolisian dalam arti ditanya seputar perkara Aqua. Namun yang bersangkutan pernah menandatangani dokumen yang diberikan oleh pihak kepolisian yang baru di kemudian hari beliau ketahui bahwa yang ditandatanganinya itu adalah BAP kepolisian. Karena tidak pernah merasa di BAP dan bahkan merasa dipercaya, maka Kiai Ulum Burhanuddin dalam kesaksiannya di persidangan Aqua menyatakan mencabut BAP atas nama dirinya. Fakta tersebut ditambah adanya fakta pelapor tidak memiliki legal standing sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun perkara ini tetap bergulir sampai pada akhirnya masuk ke tahap persidangan dan diperkuat oleh adanya fakta yang terungkap juga dalam persidangan Aqua bahwa 5 dari 8 saksi fakta dari lokasi kejadian mencabut keterangan dalam BAP-nya semakin membuktikan bahwa adanya upaya untuk mengkriminalisasi Habib Bahar bin Smith. Oleh karena tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa lembaga yudikatif melalui persidangan ini diuji marwah dan integritasnya. Apakah majelis hakim dalam perkara Aqua dapat membuktikan bahwa keadilan di negeri ini masih berdiri tegak, atau ceramah Habib Bahar bin Smith kembali terbukti melalui persidangan ini bahwa keadilan di negeri kita tercinta ini memang sudah mati. Bahwa 8 orang saksi ada cat dari tokoh masyarakat dan ulama Garut dalam keterangannya pada intinya keterangan yang sama, yang tidak ada yang salah dari ceramah Habib Bahar bin Smith dan tidak ada keonaran pasca ceramah Aqua. Para saksi juga menyampaikan bahwa tidak ada kebohongan dalam ceramah Habib Bahar bin Smith terkait perkara Habib Rizik. Sepengetahuan mereka memang ditangkap karena menyelenggarakan maulid di Petamburan. Sedangkan mengenai isu kuku dicabut melawan dibakar dan adanya penyiksaan dalam peristiwa KM 50, mereka sudah pernah mendengar sebelum Habib Bahar ceramah di Marga Asih. Beberapa dari mereka mengetahuinya dari sosial media dan salah satu TV swasta nasional Indonesia. Saksi fakta perkara Habib Rizik. JPU tidak menghadirkan saksi untuk membuktikan bahwa terdakwa Habib Bahar bin Smith telah menyebarkan berita bohong terkait perkara Habib Rizik. Padahal merujuk pada keterangan pasal 66 KUHP, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Artinya beban pembuktian seharusnya ada pada JPU, bukan terdakwa membuktikan dirinya tidak bersalah. Terdakwa Habib Bahar bin Smith menghadirkan saksi adicar terkait perkara Habib Rizik yaitu Kiai Ahmad Sabdul Lubis, Haris Ubaidillah dan Habib Ali Alwi Alatas. Seluruhnya adalah para terdakwa yang bersama-sama dengan Habib Rizik ditangkap dalam perkara maulid di Petamburan. Dengan demikian para saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat sebagai saksi fakta sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHP. Dalam keterangannya para saksi menyatakan bahwa mereka ditangkap karena pasal syarat 160 KUH pidana pasal 55 tentang menghasut masyarakat untuk menghadiri maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW
dalam keterangannya juga menerangkan bahwa Habib Rizik ditangkap dan ditahan kena pasal 160 KUH pidana karena menghasut orang untuk menghadiri maulid. Berdasarkan keterangan para saksi ini, pernyataan terdakwa Habib Bahar bin Smith dalam ceramah Al-Quran tentang Habib Rizik ditahan karena menyelenggarakan maulid terbukti benar adanya. Artinya tidak ada kebohongan dalam ceramah Habib Bahar bin Smith. Saksi fakta peristiwa KM50. Terdakwa Habib Bahar bin Smith menghadirkan saksi Arca terkait peristiwa KM50 dari keluarga korban dan syuhada, Kiai Haji Sabri Lubis, Habib Muhsin, Fadlizon, Budi Santoso serta Ali Terus Nanggar. Kiai Haji Sabri Lubis, Habib Muhsin, Fadlizon, Budi Santoso serta Ali Terus Nanggar merupakan saksi-saksi yang berada di tempat kejadian saat jenazah dan syuhada dibawa dan dimandikan di Petamburan, dan keluarga korban dan syuhada yang hadir dan kesaksian seluruhnya melihat jenazah dari masing-masing syuhada yang menjadi keluarga mereka. Oleh karena itu para saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat sebagai saksi fakta sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHP. Menurut keterangan syuhada, almarhum ayah almarhum Faiz Ahmad Syukur, jenazah Faiz dalam keadaan memar dan lebam di bagian wajah. Ada luka tembak di bagian paha kanan, 2 di dada dan 1 luka tembak di lengan bagian kiri, bukan bekas otopsi karena tidak ada sambungan bekas otopsi di bagian kepala atas. Ada luka memar di bagian kepala, ada luka bolong di bawah telinga kiri hingga tembus ke kepala bagian kanan. Ada luka bekas hantaman benda tumpul di punggung, tidak pernah diminta dan atau memberikan izin untuk dilakukannya otopsi. Proses pengambilan jenazah dipersulit oleh pihak kepolisian sampai pada akhirnya dibantu oleh Bapak Fadlizon dan Romo Syafi'i. Merasa kesal, marah dan tidak adil saat mengetahui oknum polisi yang menembak anaknya dibebaskan. Menurut keterangan Hendra Mulyana, yaitu ayah daripada almarhum Muhammad Susi Kadafi, jenazah Susi Kadafi ada luka lebam di mata sebelah kiri, ada luka robek di bagian hidung, di bagian punggung sebelah kiri ada luka lebam warna biru. Kuku tangan dan kaki seperti dicabut. Pernah mendatangi Komisi 3 DPR RI terkait peristiwa KM50. Tidak pernah diminta dan atau memberikan izin untuk dilakukannya otopsi. Mereka merasa kecewa seakan hukum itu hanya mainan. Tidak merasakan adanya keadilan saat tahu oknum polisi yang menembak anaknya dibebaskan. Menurut keterangan Dainuri, yaitu ayah daripada almarhum Lutfi Hakim, jenazah Lutfi Hakim ada 4 luka tembak. Di bagian pipi kiri ada bekas luka lebam biru kehitaman, di bagian punggung kulit terkelupas seperti bekas luka bakar, luka kosong di bagian kemaluan seperti bekas luka bakar. Pernah mendatangi Komisi 3 DPR RI terkait peristiwa KM50, tidak pernah diminta dan atau memberikan izin untuk dilakukannya otopsi. Pernah didatangi oleh beberapa orang yang mengaku pengusaha memberikan santunan sebesar 10 juta rupiah. Namun setelah mengetahui bahwa itu bukan dari pengusaha tetapi dari kepolisian, uang tersebut dikembalikan. Tidak merasa adanya keadilan saat tahu oknum polisi yang menembak anaknya dibebaskan. Menurut keterangan Herlina, yaitu ibu daripada almarhum Ahmad Sofyan, jenazah Ahmad Sofyan ada luka lebam di bagian hidung, ada luka lebam di bagian wajah, ada kulit terkelupas di bagian tangan, ada bekas luka bakar di kemaluannya, tidak pernah diminta dan atau memberikan izin untuk dilakukannya otopsi. Tidak merasakan adanya keadilan saat tahu oknum polisi yang menembak anaknya dibebaskan. Menurut keterangan Septi Nabila, yaitu kakak daripada almarhum Muhammad Reza, jenazah Muhammad Reza ada luka lebam biru kehitaman di bagian wajah, ada luka bakar di ketiak sebelah kiri. Tidak melihat jenazah lebih detail karena tidak sanggup melihatnya. Tidak pernah diminta dan atau memberikan izin untuk dilakukannya otopsi. Pernah mendatangi Komisi 3 DPR RI terkait peristiwa KM50, merasa marah, kecewa, dan tidak mendapatkan keadilan saat mengetahui oknum polisi yang menembak anaknya dibebaskan. Menurut keterangan Ibu Aminah, yaitu ibunda daripada almarhum Andi Oktiawan, jenazah Andi Oktiawan ada bekas luka tembak di mata kiri yang tembus sampai ke belakang. Ada lebam berwarna biru di sebelah mata yang terkena tembakan. Ada luka bakar di bagian punggung. Pernah didatangi oleh beberapa orang yang mengaku pengusaha memberikan santunan sebesar 10 juta rupiah. Namun setelah mengetahui bahwa itu bukan dari pengusaha tapi dari kepolisian, uang tersebut dikembalikan. Merasa anaknya diperlakukan seperti binatang. Pernah didatangi oleh beberapa orang yang mengaku pengusaha dan sama tidak pernah diminta dan atau memberikan izin untuk dilakukannya otopsi. Merasa sakit hati dan diperlakukan tidak adil saat mengetahui oknum polisi yang menembak anaknya dibebaskan.
Berdasarkan keterangan dari para keluarga dan suhada diperkuat kesaksian dari Budi Santoso serta Alif Kusnandar yang mendokumentasikan jenazah 6 suhada, membuktikan bahwa ceramah Habib Bahar bin Smith terkait peristiwa KM50 benar adanya. Artinya tidak ada kebohongan dalam ceramah termaksud. Terlebih lagi berdasarkan keterangan dari Bapak Fadlizon selaku anggota Komisi 3 DPR RI yang ikut membantu proses pengambilan jenazah 6 suhada, sempat ada upaya dari pihak kepolisian untuk memakamkan langsung pada jenazah tanpa diserahkan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Artinya ada upaya dari pihak kepolisian untuk menyembunyikan kondisi para jenazah dari keluarga korban. Untuk apa jenazah disembunyikan jika kondisi jenazah hanya ada luka tembak saja? Langkah otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pihak keluarga semakin menimbulkan kecurigaan bahwa otopsi tidak bertujuan untuk mencari sebab kematian, tetapi upaya untuk membaurkan luka lain selain luka tembak agar tampak seperti luka bekas otopsi. Marwan Batubara sebagai salah satu penyusun buku putih yang juga memberikan kesaksian dalam sidang Akwo, menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh beliau beserta tim TP3 yang dibentuk khusus untuk mengungkap fakta tentang peristiwa KM50, terungkap fakta bahwa dalam peristiwa KM50 telah terjadi unlawful killing oleh oknum aparat. Penyiksaan yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith dalam ceramahnya memang benar adanya jika merujuk pada riset yang dilakukan oleh tim TP3. Hasil riset tim TP3 dituangkan dalam buku putih dengan judul Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan 6 Pengawal HRS yang diterbitkan oleh Yayasan Pengajian Sumber Daya Indonesia cetakan 1 Mei 2021. Buku putih termaksud sudah tim TP3 serahkan kepada Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI termasuk DPR bahkan lembaga-lembaga HAM internasional. Berdasarkan keterangan saksi Marwan Batubara ini, jikalau benar tidak terjadi penyiksaan dalam pembunuhan 6 suhada, maka penyebar berita bohong itu adalah tim TP3 bukanlah Habib Bahar bin Smith. Sebagai catatan buku putih diterbitkan pada Mei 2021, sedangkan ceramah Habib Bahar bin Smith pada tanggal 10 Desember 2021. Dan menurut kesaksian dari para saksi fakta di lokasi kejadian, baik yang diajukan oleh JPU maupun saksi Arca, mereka memperoleh informasi tentang penyiksaan dan suhada melalui media sosial dan salah satu TV nasional jauh sebelum Habib Bahar bin Smith berceramah. Lalu kenapa malah Habib Bahar bin Smith yang dianggap menyebar kebohongan soal peristiwa kilometer 50? Lagi-lagi melalui persidangan Akwo, terbukti bahwa perkara Akwo hanyalah suatu upaya untuk mengkriminalisasi Habib Bahar bin Smith. Keterangan-keterangan saksi terkait KM50 ini kembali membuktikan dan menguatkan dalil bahwa dakwaan JPU dalam perkara Akwo tidak menggambarkan dengan jelas hubungan atau korelasi antara ketentuan pidana yang diterapkan dengan ketentuan yuridis atau rangkaian fakta perbuatan pidana yang didakwakan, sehingga mengakibatkan aturan pidana yang diterapkan dalam dakwaan yang tidak sinkron dengan perbuatan atau fakta yang digambarkan dalam dakwaan. Atau dengan kata lain, fakta-fakta persidangan telah membuktikan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti. 3. Keterangan saksi ahli. 1. Jaksa penuntut umum. JPU menghadirkan beberapa saksi antara lain saksi ahli bahasa. Keterangan dari ahli bahasa dalam kesaksiannya bersifat kontradiktif. Hal mana dapat dilihat dari penjelasannya sebagai berikut. Teori kontekstual. Ahli menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan teori kontekstual. Sisipkan guyonan agar suasana belajar tidak membosankan. Adanya guyonan dari dosen dalam kelas tersebut tidak menghilangkan makna belajar mengajar dalam kelas tersebut. Saksi juga mendefinisikan kata aduh dalam dua peristiwa yang berbeda. Misalnya ada orang yang kepalanya terbentur tembok lalu bilang aduh, dan ada seorang mahasiswa yang sedang di dalam kelas berkata aduh karena menyadari tugas yang harus dikumpulkan tertinggal. Maka aduh dalam dua peristiwa tersebut tidak dapat disamakan dan harus dilihat dalam konteksnya. Dalam mengkaji ceramah Habib Bahar bin Smith, saksi ahli hanya mengkaji pernyataan Habib Bahar bin Smith tentang kasus Habib Rizik dan peristiwa KM50. Tetapi pernyataan Habib Bahar dalam ceramah yang sama tentang pelarangan menjatuhkan pemerintah yang sah, seruan tentang Pancasila harga mati, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 adalah harga mati, justru diabaikan oleh saksi ahli. Sehingga akhirnya beliau menyebutkan ceramah Habib Bahar mengandung ujian kebencian, kebohongan dan provokatif.
Metode pengkajian yang digunakan oleh saksi ahli bahasa tentang ceramah Habib Bahar bin Smith, kenapa tidak menggunakan teori kontekstual yang telah ia pahami? Dengan demikian, keterangan dari ahli bahasa yang diajukan oleh JPU telah tidak konsisten dan tidak selaras dengan menghubungkan teori yang dia pahami dengan metode kajian yang dia gunakan dalam mengkaji ceramah aku. Kemudian berita yang disampaikan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi harus diabaikan. Dalam kesaksiannya, saksi ahli bahasa juga menyampaikan bahwa berita yang disampaikan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi harus diabaikan. Beliau memberikan ilustrasi, jika saya, saksi ahli bahasa, menempelkan pengumuman besok libur di dinding pengadilan, maka pengumuman tersebut harus diabaikan karena pemberi informasi bukan orang yang memiliki kompetensi untuk menyampaikan hal tersebut. Dalam mengkaji ceramah Habib Bahar bin Smith, saksi ahli bahasa menyatakan Habib Bahar bin Smith telah menyebar berita bohong karena telah menyampaikan dalam ceramahnya bahwa Habib Rizik ditahan karena menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Padahal berdasarkan putusan pengadilan, Habib Rizik ditahan karena melanggar prokes. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Habib Bahar bin Smith bukanlah seorang yuris. Jadi andaikan Habib Bahar bin Smith telah salah dalam menafsirkan putusan pengadilan tentang perkara Habib Rizik, merujuk pada keterangan saksi ahli bahasa tentang kompetensi menyampaikan informasi atau penyampaian informasi, maka pernyataan Habib Bahar bin Smith dalam ceramahnya termaksud seharusnya diabaikan saja dan menilai ceramah Habib Bahar bin Smith secara kontekstual, bukan sepenggal-sepenggal. Kembali saksi ahli bahasa yang diajukan oleh JPU telah tidak konsisten menerapkan teori yang dipahaminya. Di satu sisi yang bersangkutan menyatakan bahwa jika seseorang tidak memiliki kompetensi dalam suatu bidang tertentu lalu menyampaikan hal terkait dengan itu maka harus diabaikan. Namun pada kenyataannya ketika dalam persidangan, dalam pandangan ahli bahasa, Habib Bahar bin Smith yang juga beliau pahami bukanlah seorang yuris, telah salah dalam menafsirkan putusan pengadilan. Opini dari yang bersangkutan bukan merekomendasikan bahwa informasi Habib Bahar bin Smith harus diabaikan, tetapi justru dianggap menyebar berita bohong. Menilik sikap saksi bahasa yang dihadirkan oleh JPU ini lebih terkesan sebagai ahli yang mencoba memaksakan teori agar bisa mengakomodir dakwaan JPU daripada seorang ahli yang berusaha dengan keahliannya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran melalui persidangan APO. Penyebaran berita bohong atau hoax harus jelas pembandingnya. Dalam kesaksiannya, saksi ahli bahasa menyampaikan bahwa suatu berita bohong atau hoax harus jelas pembandingnya atau pembanding tersebut harus dapat diukur kebenarannya. Dalam perkara aku ceramah Habib Bahar tentang peristiwa PM 50 jika dibandingkan dengan putusan pengadilan Jakarta Timur, Jakarta Selatan tentang kasus PM 50 berbeda. Mengingat putusan pengadilan memiliki nilai pembuktian lebih kuat dibanding ceramah, maka parameter kebenaran yang harus diacu adalah putusan pengadilan. Oleh karena itu, ceramah Habib Bahar terkait kasus PM 50 menurut saksi ahli bahasa jelas merupakan suatu kebohongan. Yang menjadi permasalahan dari keterangan saksi ahli bahasa tersebut, ceramah Habib Bahar terjadi pada tanggal 10 Desember 2021, sementara putusan pengadilan Jakarta Selatan tentang PM 50 baru terbit tanggal 18 Maret 2022. Pertanyaannya, apakah relevan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang belum ada? Saksi ahli sosiologi. Dalam kesaksiannya, saksi ahli sosiologi menerangkan bahwa ceramah Habib Bahar bin Smith dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum berisi tentang pemberian informasi, kritik sosial dan harapan dari Habib Bahar bin Smith kepada audiens. Saksi ahli juga menerangkan bahwa menurut sosiologi, suatu perbuatan dapat dikatakan peristiwa hukum jika apa yang disampaikan menjadi sebuah kebenaran atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jika hanya terjadi perdebatan di media sosial saja, itu hanya merupakan kritik sosial dan perbedaan pendapat saja dan tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Suatu keonaran di media sosial menurut ahli sosiologi dalam sudut pandang sosiologi hukum itu hanya suatu bentuk interaksi sosial saja. Ahli juga menambahkan bahwa sosiologi hanya melihat dampaknya jika tidak terjadi keonaran di tengah masyarakat yang berupa keonaran di tengah masyarakat yang berupa kerusuhan, maka tidak bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 1 1946 menurut ahli sosiologi, situasi masyarakat pada saat itu jika dikaitkan dengan peristiwa sekarang ini tidak relevan. Ahli juga menilai bahwa apa yang disampaikan terdakwa Habib Bahar bin Smith dalam ceramahnya adalah dakwaan dan dakwah. Dakwah dan dakwah bukan keonaran. Kalau ada yang tidak sependapat itu hanya perbedaan saja, tidak dapat dikatakan suatu keonaran.
Merujuk pada keterangan saksi ahli sosiologi yang dihadirkan oleh JPU, semakin memperkuat fakta bahwa dakwaan JPU dalam perkara Aquo tidak didasari atas konstruksi fakta yang utuh tentang terjadinya suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan aturan pidana yang diterapkan dalam dakwaannya tidak sinkron dengan perbuatan atau fakta yang digambarkan dalam dakwaan. Saksi ahli pidana. Dalam keterangannya, saksi ahli pidana yang diajukan oleh JPU menyatakan bahwa keonaran itu harus ada akibat, kebencian, kerusuhan atau permusuhan yang ada di masyarakat. Apabila tidak ada dampak, maka tidak dapat dikatakan keonaran. Terkait peristiwa KM50, menurut keterangan ahli, jika terdakwa Habib Bahar bin Smith bisa membuktikan apa yang disampaikan, maka dakwaan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti. Mengenai perkara Habib Rizik, ahli menilai apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith dengan apa yang disampaikan polisi dalam berita online sama, yaitu Habib Rizik ditahan karena maulid. Ada perbedaan antara ditahan dengan vonis. Ditahan itu sementara, sedangkan divonis atas putusan dari majelis hakim. Merujuk pada keterangan saksi ahli sosiologi yang dihadirkan oleh JPU, semakin menegaskan fakta bahwa dakwaan JPU dalam perkara Aquo tidak didasari atas konstruksi fakta yang utuh tentang terjadinya suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan aturan pidana yang diterapkan dalam dakwaannya tidak sinkron dengan perbuatan atau fakta yang digambarkan dalam dakwaan. Saksi ahli dokter forensik. JPU menghadirkan 3 saksi ahli dokter forensik yang kesemuanya merupakan dokter forensik yang mengotopsi 6 syuhada, yaitu Dr. Farah Primadani Kaurov SPF, merupakan ahli dokter forensik mengotopsi jenazah Muhammad Suci Kadafi dan jenazah Muhammad Reza. Dalam keterangannya, beliau menyampaikan pada jenazah M. Suci Kadafi ditemukan adanya 3 luka tembak di dada kiri, di punggung di belakang tembus 3 peluru. Ahli tidak menemukan luka lain selain luka tembak. Untuk luka pada jenazah M. Suci Kadafi ditemukan 1 robekan pada punggung dan 1 robekan pada paru-paru. Pada jenazah M. Reza ditemukan 2 luka tembak di dada kiri. Selain luka tembak, ahli tidak menemukan luka lain. Untuk luka pada jenazah M. Reza ditemukan robekan pada jantung kiri secara parah dengan diameter lubang sekitar 1 cm dan di bagian paru-paru ada lubang bekas tembak di bagian atas. Pemeriksaan otopsi pada 2 jenazah tersebut tidak ada persetujuan dari keluarga korban dan prosedur visum menurut ahli cukup permintaan penyidik saja. Berdasarkan pasal 133 KUHP, kewenangan mengurus izin keluarga merupakan ranah penyidik. Ahli menerangkan bahwa ada luka seperti lebam dalam tubuh jenazah merupakan lebam mayat. Hal tersebut merupakan satu keadaan yang wajar dari mayat, warnanya keunguan. Kemudian Dr. Asli Megaratri Pralebda SPF, ahli merupakan dokter forensik yang mengotopsi jenazah Andi Oktiawan dan jenazah Lutfi Hakim. Dalam keterangannya, beliau sangat menyampaikan pada jenazah Andi Oktiawan ditemukan 2 luka tembak yang jaraknya berdekatan dan 1 luka tembak di mata kiri. Matanya masih ada namun dalam keadaan rusak. Ada tembusan di pinggir kepala bagian kiri kepala jenazah Andi Oktiawan. Pada jenazah Lutfi Hakim ada 4 luka tembak, semuanya terkena paru-paru. Pada kedua jenazah tidak ditemukan luka lain selain luka tembak. Tulang iga patah pada tubuh Lutfi Hakim akibat tembakan benturan dari peluru. Pemeriksaan otopsi pada dua jenazah tersebut tidak ada persetujuan dari keluarga korban. Ahli menerangkan tidak melihat adanya kulit yang terkelupas pada jenazah. Kemudian keterangan Dr. Arif Wahyono SPF, ahli merupakan dokter forensik yang mengotopsi jenazah Faiz Ahmad Syukur dan jenazah Ahmad Sofyan. Dalam keterangannya, beliau menyampaikan jenazah Faiz dalam pemeriksaan luka luar terdapat luka terbuka berbentuk bulat pada sisi dada, 2 luka pada sisi kiri sisi depan, luka terbuka berbentuk bulat dan luka dengan lengan bawah kiri sisi belakang terdapat benjolan keras. Pada pemeriksaan dalam jenazah Faiz dalam lengan kiri sisi bawah ada proyektil peluru bersarang dan di paha kanan sisi luar berbentuk bulat. Jenazah Ahmad Sofyan ada luka tembak di dada sisi kiri, luka tembak berbentuk bulat dan dada punggung sisi kiri tidak rata. Pemeriksaan otopsi pada 2 jenazah tersebut tidak ada persetujuan dari keluarga korban. Berdasarkan SOP, seluruh mayat harusnya dibedah kepalanya. Namun dalam otopsi ini hanya 1 jenazah yang dibedah kepalanya. Saksi mengakui tindakannya tersebut menyalahi SOP. Bahwa dalam pemeriksaan saksi ahli ini, terdakwa Habib Bahar bin Smith memperlihatkan sebuah foto dan menanyakan luka yang ada dalam foto tersebut luka apa. Lalu dijawab oleh ahli bahwa luka tersebut adalah luka
Kemudian Habib Bahar bin Smith memberitahu kepada ahli bahwa foto yang diperlihatkan adalah foto Lutfi Hakim. Saksi ahli tidak menyangkal foto tersebut adalah foto Lutfi Hakim, bahkan yang bersangkutan meralat keterangannya. Dari semula menyatakan tidak ada luka selain luka tembak, menjadi hanya memeriksa luka penyebab kematian dan tidak memeriksa luka lainnya. Ahli juga pada akhirnya mengakui bahwa pada jenazah Faiz ada luka lain selain luka tembak. Merujuk pada keterangan dari saksi-saksi ahli forensik yang diajukan oleh JPU, keterangan saksi ahli forensik termaksud bertolak belakang dengan keterangan dari saksi ahli charge terkait peristiwa KM50 dari keluarga korban dan Fadlizon, Budi Santoso serta ahli Kusnandar. Namun perlu diingat bahwa keterangan dari saksi ahli charge didukung oleh bukti foto dan video, sementara keterangan saksi ahli forensik berdasarkan pada keterangan tunggal mereka dan bukti visum et repertum hasil otopsi pun dibuat oleh mereka juga. Tetapi perlu dicatat bahwa salah satu dari ahli forensik dalam persidangan Akbo pada akhirnya mengakui ada luka lain selain luka bakar, padahal sebelumnya bersangkutan tidak mengakui ada luka lain selain luka bakar. Artinya patut diduga bahwa keterangan para ahli forensik yang diajukan oleh JPU telah tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Saksi ahli ITE, bahwa JPU menghadirkan 2 orang saksi ahli ITE dalam persidangan ini, yaitu Dr. Roni Eskom dan Adi Setia Eskom. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut. Roni Eskom, bahwa ahli adalah ahli informasi dan transaksi elektronik, memiliki kompetensi dalam bidang ITE dan hukum. YouTube merupakan sarana media elektronik yang bisa digunakan untuk mengupload video dengan tujuan agar dapat diakses dan dilihat oleh banyak orang. Di Indonesia ada kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, tetapi ada batasan-batasan. Misalnya dalam Undang-Undang ITE ada larangan pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan lain-lain. Apabila suatu video mengandung unsur yang dilarang, maka video tersebut dapat di-take down. Dalam perkara Akbo, video dalam akun YouTube Tatan Rustandi masih bisa diakses hingga saat ini. Apabila video tersebut mengandung unsur keonaran, kenapa tidak di-take down? Menurut pendapat ahli, isi ceramah Habib Bahar bin Smith merupakan ceramah yang bagus karena ada ajakan untuk kebaikan. Adi Setia Eskom, bahwa ahli adalah ahli digital forensik, bahwa yang mengupload video ceramah Akbo adalah Tatan Rustandi. Merujuk pada keterangan dari saksi ahli ITE yang diajukan oleh JPU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang salah dengan ceramah Akbo, dan yang menyebarkan video ceramah Akbo adalah Tatan Rustandi. Dengan demikian kesaksian dari saksi-saksi ahli ITE yang dihadirkan semakin menegaskan fakta bahwa dakwaan JPU dalam perkara Akbo tidak didasari atas konstruksi fakta yang utuh tentang terjadinya suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan aturan pidana yang terapkan dalam dakwaannya tidak sinkron dengan perbuatan atau fakta yang digambarkan dalam dakwaan. 2. Terdakwa, bahwa Habib Bahar bin Smith menghadirkan saksi-saksi ahli yang terkait dengan pasal 14 pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait penjelasan pasal 14 pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946. Habib Bahar bin Smith menghadirkan saksi ahli Dr. Refli Harun SH MH LLM, Dr. Muzakir SH MH. Keterangan Dr. Refli Harun SH MH LLM bahwa hukum tertinggi dari suatu negara adalah hukum konstitusi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dibuat tidak berdasarkan prosedur yang tercantum dalam konstitusi negara kita. Berdasarkan konstitusi kita, undang-undang itu dibentuk dengan joint power antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dibuat, belum ada lembaga DPR ataupun DPD, sehingga seharusnya undang-undang ini tidak lagi relevan untuk diberlakukan. Undang-Undang Nomor 1 1946 memang belum dicabut secara formal, tetapi menurut pendapat ahli, suatu undang-undang bisa tidak diberlakukan setidaknya dengan 3 cara, yaitu melalui keputusan hukum berdasarkan putusan MK, melalui proses pembentukan undang-undang, melalui praktek pengadilan dalam arti hakim tidak memperlakukan undang-undang yang akan dikesampingkan tersebut dengan mempertimbangkan keadilan masyarakat. Menurut ahli, Undang-Undang Nomor 1 1946 harusnya tidak dapat diberlakukan kembali. Selain karena pembentukannya tidak sesuai konstitusi, undang-undang ini juga dapat dikatakan tidak rasional dan tidak proporsional.
terkait pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga mengandung hukuman kausalitas sebab akibat. Jadi apabila suatu keonaran yang tidak menimbulkan suatu kejadian yang nyata, maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu keonaran. Keonaran dalam sosial media bukanlah keonaran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 karena pada saat itu belum ada internet. Dari keterangan Dr. Muzakir SHMH, unsur pokok dari pasal 14 Undang-Undang Nomor 146, unsur pokoknya adalah menyiarkan dalam konteks bohong. Secara hukum yang berhak menyiarkan adalah lembaga penyiaran yang memiliki otoritas menyiarkan. Jadi jika penyebaran berita tidak memiliki otoritas menyiarkan tidak masuk dalam kategori pasal 14 Undang-Undang 1 1946. Dalam perkembangannya ada undang-undang khusus tentang penyiaran, yaitu undang-undang penyiaran termasuk menyebar kata bohong juga sudah termasuk dalam undang-undang penyiaran. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1 1946 sudah tidak relevan lagi. Karena secara hukum sudah ada suatu aturan yang berlaku khusus tentang penyiaran. Maka term penyiaran dalam ketentuan pasal 14 harus dalam tafsir penyiaran menurut Undang-Undang penyiaran. Konteks bohong dalam hukum pidana adalah yang tiada diada-adakan. Jika beritanya ada tapi tidak lengkap bukan merupakan tindak pidana atau tidak dapat dikualifikasikan sebagai berita bohong. Termasuk definisi bohong berita yang benar tidak diberitakan sesuai dengan berita yang sebenarnya atau rekayasa. Dalam hukum penyiaran ada prosedur, ada wartawan sebagai pencari berita, ada yang menyeleksi berita, dan ada yang memutuskan untuk menyiarkan atau tidak. Tidak diputuskan untuk menyiarkan berita yang bohong dengan tujuan untuk terjadinya keonaran yang pula yang dimaksud oleh pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Harus ada kausalitas antara berita bohong dengan keonaran atau kerusuhan. Keonaran dalam media sosial bukan termasuk keonaran dalam pasal 14 Nomor 146. Keonaran adalah kerusuhan, makanya diancam dengan hukuman 10 tahun. Jika hanya polemik atau berbeda pendapat dihukum 10 tahun. Zalim tidak. Menurut ahli adalah zalim. Memukuli orang saja hukumannya tidak sampai 10 tahun. Oleh sebab itu perlu dilakukan interpretasi yang terus mengenai melalui keonaran dan pemberitaan bohong. Dengan demikian keonaran itu harus dimaknai kerusuhan. Perbedaan pendapat itu hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jika keonaran tidak terjadi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 1946. Untuk menjelaskan tentang orang yang meninggal pemberitaannya, yang pertama tentunya harus melihat kondisi korban. Baru ditafsirkan sebab penyebab kematiannya. Ahli berpendapat, kalau ada orang yang meninggal dalam tubuh ada tanda-tanda kematian dan itu benar. Tanda-tanda kematian secara awam adalah apa yang melekat pada tubuh korban, misalnya ada lebam hitam, lalu diberitakan ada tanda-tanda hitam dalam tubuh berdasarkan fakta yang ia lihat dan ada foto-fotonya. Menurut ahli itu adalah pemberitaan yang benar dalam arti memberitakan objek secara benar. Jika efek pemberitaan itu muncul interpretasi, maka interpretasi tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai berita itu bohong atau tidak. Berdasarkan penjelasan dari saksi ahli tersebut, di atas maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 1946 sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini karena dari prosedur pembuatannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Khusus terkait pasal 14 nomor 1 1946, pasal tersebut berlaku bagi lembaga penyiaran dan bukan untuk orang perorangan. Artinya ceramah Habib Bahar bin Smith dalam persidangan Akobana termasuk penyiaran berita sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 1946. Unsur kebohongan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 146 harus berupa informasi yang direkayasa dan dibuat tidak dengan sebenarnya. Isi ceramah Habib Bahar bin Smith bukanlah suatu kebohongan, namun merupakan suatu interpretasi dari yang bersangkutan. Unsur keonaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 146 harus dimaknai sebagai suatu huru-hara yang terjadi di masyarakat, bukan pro dan kontra dalam media sosial. Karena pada tahun 1946 belum ada internet dan hukuman 10 tahun hanya karena berbeda pendapat, selain tidak proporsional juga bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya dalam persidangan aku karena keonarannya adalah keonaran dalam sosial media, maka unsur keonaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 nomor 146 setelah tidak terpenuhi. Pasal 55 KUH pidana. Dr. Muzakir SHMH dalam keterangannya tentang pasal 55 KUH pidana menerangkan bahwa pasal 55 itu dikenal sebagai penyertaan. Syarat penerapan pasal 55 adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,
tetapi harus memenuhi dua syarat, yaitu unsur subjektifnya harus ada niat dari masing-masing pelaku untuk berbuat jahat dan disepakati niat berbuat jahat itu akan dilakukan bersama-sama. Unsur objektif, adanya perbuatan atau serangkaian perbuatan, hubungan perbuatan pelaku satu dengan pelaku lain sedemikian rupa yang tujuannya untuk terpenuhi unsur-unsur delik yang disepakati tadi. Jadi kalau digunakan pasal 55 harus dibuktikan ada unsur subjektif dan unsur objektif. Jika tidak dapat dibuktikan maka tidak dapat digunakan ini pasal 55. Terdakwa Habib Bahar Smith didakwa oleh JPU dengan dakwaan antara lain pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 196 tentang peraturan pidana jauh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana main, pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 196 tentang peraturan pidana jauh pasal 55 ayat 1 ke 1 pidana KUH pidana subsidiar, baik dalam dakwaan maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tidak tergambar sama sekali siapa yang membantu atau yang menjadi dalam tindak pidana yang dilakukan Habib Bahar Smith dalam ceramah Akbo. Dengan demikian semakin kuat dalil bahwa dakwaan JPU dalam perkara Akbo tidak didasari atas konstruksi fakta yang utuh tentang terjadinya suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan aturan pidana yang diterapkan dalam dakwaannya tidak sinkron dengan perbuatan atau fakta yang digambarkan dalam dakwaan. Berdasarkan pada uraian tentang fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka terhadap dakwaan JPU dalam persidangan Akbo dapat disimpulkan bahwa melalui proses persidangan ini JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya, sehingga sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara Akbo memutus bahwa dakwaan JPU telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dilanjutkan majelis. Kita masuk ke bab 4 tentang tuntutan dan analisis yuridis. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, segenap para pecinta dan pejuang keadilan. Pembahasan dan analisis pemenuhan unsur. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun karena dianggap terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dianggap dibacakan pasalnya junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dianggap dibacakan. 1. Umum. Tindak pidana dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dalam waktu yang lama tidak pernah diterapkan dalam praktek hukum penegakan hukum karena disadari bahwa pasal 14 tersebut terkait dengan penyiaran berita bohong sudah ada penggantinya, yaitu tindak pidana yang dimuat dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Pada tahun 1946 negara Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang penyiaran sesuai dengan kebutuhan hukum pada saat itu, zaman pancaroba atau zaman masa transisi. Dirumuskan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk mengatasi situasi yang dihadapi pada saat itu. Meskipun sudah ada norma hukum pidana yang diatur dalam pasal 171 KUHP yang mengatur materi tindak pidana yang sama, namun dipandang belum memadai, maka dibentuk rumusan baru yang ditempatkan di luar hukum pidana kodifikasi KUHP, seperti dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman yang diperberat dari ancaman pidana yang ada dalam pasal 171 KUHP Belanda yang sudah dihapus dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Persoalan hukum sekarang, apakah pasal 14 tersebut masih relevan diterapkan pada era sekarang setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tersebut belum dihapus hingga sekarang, meskipun sudah ada penggantinya, yaitu norma hukum pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang yang tersebar di luar KUHP dan di luar Undang-Undang nomor 1 tahun 1946
secara sistematik seharusnya lebih mengedepankan norma hukum baru, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan undang-undang baru lainnya. Oleh karena itu seharusnya tidak lagi menggunakan norma hukum pidana yang lama, yaitu tindak pidana dimuat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Hal ini penting untuk diperhatikan karena kurun waktu sejak tahun 1946 hingga tahun 2021 telah terjadi perkembangan hukum, terutama adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang secara akademik pembaruan hukum pidana dalam undang-undang dan amandemen tersebut harus menjadi dasar interpretasi dalam penggunaan pasal 14 serta penegakan hukum pidana lain yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Terjadinya pembaruan hukum pidana dalam berbagai bidang tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sebagian diantaranya karena amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat norma hukum dasar yang baru mendasari dan sekaligus menjadi hukum dasar dan dasar hukum, pembaruan hukum pidana dan pembaharuan interpretasi norma hukum dalam pasal undang-undang, apalagi terkait dengan norma hukum pidana yang dibuat tahun 1946 yang kontennya berkaitan dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Kita ketahui bahwa sejarah hukum pidana pada tahun 1946 sebagai masa pancaroba. Dengan mempertimbangkan keadaan hukum tersebut di atas, sekarang telah dibentuk beberapa undang-undang yang terkait dengan penyiaran, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan lain-lain. Maka segala tindak pidana yang terkait dengan penyiaran atau pemberitaan tunduk kepada undang-undang tersebut. Pasal yang terkait dengan penyiaran dan pemberitaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu pasal 14 tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam masa sekarang, apalagi masyarakat dalam suasana atau keadaan normal, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sendiri dalam penjelasannya atau tafsir resmi telah menjelaskan mengenai beberapa hal, yaitu penjelasan pasal 14 dijelaskan sebagai berikut. Ialah sama dengan Perordning Nomor 18 Panhet Militer Desa. Keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran. Menyiarkan artinya sama pers Preden dalam pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 8 butir ke-37. Ketentuan pasal 171 dianggap dibacakan. Pasal 14 tersebut sampai sekarang belum dicabut dan karena isinya hampir sama dengan pasal 171 lama, terutama setelah dirubah dengan Statlat 47/180. Maka kendati tidak secara tegas diundangkan, demikian tidak berlebihan jika pasal 14 dipandang sebagai pengganti dari pasal 171 lama. Perbedaan yang paling mengemuka ialah maksimum ancaman pidana. Pada pasal 171 KUHP diancam dengan pidana 3 tahun dan pasal 14 ayat 1 diancam pidana 10 tahun penjara. Pasal 14 ayat 2 diancam dengan 3 tahun penjara apabila hal ini terjadi dalam keadaan darurat. Kiranya pengancaman pidana seberat 10 tahun penjara adalah dapat dimaklumi. Namun dalam keadaan normal dan aman tidak perlu dipergunakan pasal tersebut. Terlebih lagi sekarang sudah ada undang-undang lain yang mengatur mengenai perbuatan pidana yang sama. Adapun yang dimaksud dengan keonaran di sini adalah terganggunya ketentraman dan ketenangan atau terbitnya suatu keresahan dalam masyarakat secara luas dalam bentuk kekacauan balauan, kerusuhan, sehingga sukar untuk dikendalikan dan pengendaliannya memerlukan penggunaan kekuatan keamanan kepolisian. 2. Tidak terpenuhinya unsur pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana selengkapnya berbunyi dianggap dibacakan. A. Barang siapa subjek yang dapat melanggar tindak pidana pada pasal 14 ayat 1 sebagai subjek hukum umum yang diperlukan syarat khusus. Namun demikian unsur berikut menggunakan kata menyiarkan berita, yang maksudnya tindak pidana dalam pasal 14 ini terkait dengan perbuatan menyiarkan berita. Maka pengertian menyiarkan berita adalah pekerjaan yang terkait mengolah berita sehingga mengetahui kontennya. Berita atau pemberitaan tersebut adalah benar atau tidak benar atau bohong, tetapi tetap tepat dipilih atau ditetapkan untuk disiarkan. Dengan demikian subjek hukum barang siapa dalam konteks pasal 14 ini harus dimaknai orang yang pekerjaannya mengolah berita. Menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong berarti orang tersebut pekerjaan menyiarkan dan telah mengetahui bahwa materi yang karena disiarkan adalah bohong, tetap disiarkan melalui media siar yang menjadi tanggung jawabnya. Dilihat dari segi subjeknya, maka pelaku delik pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 adalah sama. Pasal 14 ayat 1 menunjuk pada seseorang pembuat berita atau pemberitahuan bohong dan kemudian menyiarkannya. Pada ayat 2, pembuat berita atau pemberitahuan bohong bukanlah dari dirinya, namun ia menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang ia dapatkan dari pembuat berita bohong itu. Padahal ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. B. Unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Kata siar dan menyiarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberitahukan kepada umum melalui radio, surat kabar, dan mengumumkan berita. Sedangkan menurut penafsiran tata bahasa L.D. Van Apeldoorn menetapkan apa arti perkataan-perkataannya menurut adat bahasa yang umum atau teknis. Penafsiran menurut adat bahasa umum dapat dilakukan dengan misalnya menggunakan kamus-kamus umum bahasa Indonesia, seperti contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merupakan bahan hukum tersier. L.D. Van Apeldoorn, pengantar ilmu hukum Tarik Sadino dari Inleiding tot the Studie van het Nederlands Recht, Pramudia Paramita tahun 2001 halaman 389. Unsur ini menunjukkan bahwa pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan jenis delik yang dinamakan delik penyiaran atau pers vending delik. Dengan demikian dalam delik ini berarti orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai maksud agar apa yang disiarkan itu tersiar lagi. Adapun kata siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar, atau berbentuk grafis, karakter baik bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Penyiaran atau menyiarkan adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan daring atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau dari media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat sebagai perangkat penerimaan siaran. Pasal 1 kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Berdasarkan uraian pengertian menyiarkan tersebut berarti memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian mengumumkan atau di tempat umum, diketahui umum dan di depan hukum, yang intinya umum tahu atau mengetahui konten gambar, tulisan atau sejenisnya yang disampaikan oleh pembuat. Maknanya juga berbeda dengan istilah menyebarluaskan, sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana pembinaan dan tindak pidana lain dalam KUHP yang intinya membuat materi tulisan, gambar dan sejenisnya sebagai tindak pidana tersebut tersebar luas. Lebih
lanjut penyiaran berita yang konten atau isinya bohong diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dijelaskan sebagai berikut. Pasal 36 dianggap dibacakan dan pasal 57 juga dianggap dibacakan. Berdasarkan argumen tersebut di atas, penggunaan kata menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong pasal 14 ayat 1 terkait dengan kegiatan penyiaran yang sekarang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dalam pasal 1, kedua dan pasal 1, kedua yaitu dianggap dibacakan. Dalam Undang-Undang Penyiaran tidak disyaratkan timbulnya keonaran dalam masyarakat akibat berita bohong tersebut, tetapi menyiarkan berita dan kontennya bohong telah melanggar publik untuk memperoleh informasi yang benar yang bersumber dari lembaga penyiaran. Padahal lembaga penyiaran memiliki mekanisme kontrol atau melakukan seleksi yang mana yang bohong atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan mana yang memenuhi kualifikasi pasal 36 ayat 5 Undang-Undang Penyiaran. Sedangkan perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dalam pasal 14 nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dipersyaratkan adanya unsur timbulnya akibat keonaran. Jadi harus ada kausalitas antara keduanya, yaitu menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong menimbulkan akibat keonaran dan keonaran tersebut semata-mata terjadi disebabkan oleh adanya penyiaran berita atau pemberitahuan bohong. Berdasarkan politik hukum pidana, kebijakan kriminalisasi esensi perbuatan yang dilarang dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana adalah sengaja menimbulkan keonaran dalam di kalangan rakyat yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Seseorang yang membuat pernyataan yang isinya ternyata bohong dan dikutip oleh orang lain yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial adalah perbuatan menyebarluaskan. Jadi, perbuatan menyebarluaskan tidak sama dengan menyiarkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, maka terhadap perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong termasuk menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar bohong yang berkelebihan atau tidak lengkap tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pada perkara Akuo, terdakwa bukan termasuk insan pers dan oleh karenanya tidak dapat kepada terdakwa diterapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kepada terdakwa tidak dapat pula diterapkan ketentuan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dikatakan demikian oleh karena apa yang disampaikan oleh terdakwa tidak melalui alat penyiaran sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pada prinsipnya, kebohongan adalah bukan pidana. Kebohongan menjadi tindak pidana apabila dihubungkan dengan perbuatan lain yang dilarang dan bohong itu sebagai alat untuk memenuhi maksud garing tujuan yang dituju. Jadi bohong itu diri sendiri ranahnya adalah etika publik, moral atau personal individu. C. Unsur dengan maksud. Dalam KUHP tidak dijelaskan secara komprehensif tentang kesengajaan dimaksud. Hanya saja apabila dilihat dari segi penafsiran historis dari KUHP itu sendiri, yakni Memory Pan Collecting dari Wetbook Pan Strafrecht. KUHP sekarang didefinisikan bahwa sengaja sama dengan Willen and Witten. Andi Hamzah mengatakan bahwa menurut penjelasan Memory Pan Collecting, sengaja atau offset berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. The bewusst resting upon the will of and befallen mystery. Menurut penjelasan tersebut, sengaja atau offset sama dengan Willen and Witten, dikehendaki dan diketahui. Hamzah
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana Jakarta Republik Cipta tahun 1984 halaman 105 dan 106. Menurut doktrin dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan offset of order, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan offset which knowledge head of general head deficit, dan kesengajaan sebagai kemungkinan offset war legit wahid wasin ADS prinsip-prinsip hukum pidana edisi revisi Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka 2016 halaman 172 sampai 174. Menurut Kartanegara mengenai kesengajaan atau offset dapat diterangkan bahwa pengertian itu dapat ditinjau dari sudut isi dan sifat offset. Adapun yang dimaksud dengan sifat offset adalah offset itu merupakan sesuatu pengertian yang tidak mempunyai warna atau blue loss. Artinya bahwa offset hanya dapat diartikan apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsafi bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Satocip Kartanegara Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 1 Jakarta Balai Lektur Mahasiswa 1998 halaman 256. Penuntut umum dalam dakwaan maupun dalam tuntutannya tidak mampu membuktikan adanya unsur kesengajaan, padahal tanda adanya kesalahan adalah ditunjukkan dengan adanya kesengajaan. Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. D. Unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Kata keonaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan terbitan Balai Pustaka tahun 1990 halaman 626. Kata keonaran memiliki makna kegemparan, kerusuhan, keributan. Itu baru dapat diatasi setelah polisi bertindak. Serta dalam KBBI terbitan Balai Pustaka tahun 2005 edisi ketiga halaman 798, di mana dalam KBBI edisi ini yang dijadikan rujukan oleh penuntut umum. Kata keonaran mengandung makna kegemparan, kerusuhan, keributan. Itu baru dapat diatasi polisi bertindak. Oke. Istirahat. Siap. Siap. Kuat setelah nanti ya selesai kuasa hukum membacakan pledoi secara tertulis ya. Habib nama wanita nggak apa-apa karena cuma pilih. Kalau saya kira kalau kita nggak tabrakan. Baik, kita proses dulu sidang ini dan kita lanjutkan nanti masalah saya. Baik, demikian ya. Kondisi kami nyatakan apa yang telah dilakukan kita lanjutkan.